Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Masba, dan teman-teman dari Kecamatan Jambu dalam video sosialisasi pembuatan podcast dan cara melakukan publikasi di platform audio untuk mengembangkan pemasaran kopi dan UMKM di Kecamatan Jambu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alafa Budi Pratama, biasa dipanggil Alafa, dari Statistika FMIPA UGM Angkatan 2017 yang saat ini sedang menjalani KKN PPM UGM tahun 2020 di Kecamatan Jambu. Seharusnya kita bisa bertemu langsung di Kecamatan Jambu, bertatap muka, berinteraksi bersama, bekerja bersama. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami jadi tidak bisa karena kita harus bekerja dari rumah, harus di rumah saja. Jadinya berhalangan hadir untuk bisa KKN langsung di Kecamatan Jambu. Maka dari itu saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Mas, dan teman-teman di Kecamatan Jambu. Saya harap video ini pun bisa juga memberikan manfaat untuk Kecamatan Jambu, baik itu untuk UMKM ataupun pemasaran-pemasaran yang lain atau mengembangkan potensi desa, seperti itu. Jadi walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, namun kami dari KKN PPM UGM juga bisa tetap memberikan manfaat kepada Kecamatan Jambu. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Mungkin ada yang belum tahu apa itu podcast. Jadi podcast itu adalah berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut. Jadi kalau ya seperti apa ya? Seperti YouTube tapi ini harus download gitu. Nah, lalu podcast ini adalah audio non streaming sehingga sangat berbeda dengan radio. Nah, kalau radio kan kita harus punya alat dan streaming gitu ya, jadi kita nggak bisa mengulang siarannya. Nah, kalau podcast ini bersifat non streaming, jadi kita bisa nanti di download dan ditonton berkali-kali. Lalu podcast ini telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan sharing ilmu pengetahuan yang bersifat dapat diulang. Jadinya kalau kayak mungkin ada podcast yang bersifat seperti podcast bisnis, podcast ekonomi, itu bisa di-download dan bisa didengar berulang-ulang seperti itu kalau kita emang niat ingin mengetahui berita atau ilmu pengetahuan dari podcast tersebut. Lalu ini dia perbedaan dari podcast dan radio. Jadi mungkin selama ini Bapak, Ibu, Mas, dan teman-teman taunya kalau siaran itu radio. Nah, zaman sekarang itu udah ada yang namanya podcast. Apa sih bedanya podcast sama radio? Jadi kalau podcast itu seperti yang tadi sudah disinggung di awal, bersifat non streaming, jadi dapat di-download. Jadi kita tuh harus kita mendownload terus baru dengar gitu, atau bisa lewat aplikasi dan bersifat ya pakai kuota gitu. Kalau radio itu kan live streaming gitu, jadi kita nggak bisa ngulang lagi siarannya, jadi harus dipantengin terus gitu, kita nggak boleh lepas dan kita harus nonton atau dengerin pas waktu itu gitu. Lalu yang kedua, podcast dapat didengar di smartphone. Nah, kalau radio kan membutuhkan perangkat radio gitu. Padahal zaman sekarang kita kan pasti lebih jalan kemana-mana itu pakai smartphone ya. Maksudnya kita lebih sering membawa smartphone daripada kita menggotong radio gitu. Walaupun di smartphone juga kadang ada radionya, tapi sekarang udah mulai beralih ke platform audio seperti Spotify dan segala macam. Nah, itu kita jadi bisa menggunakan platform tersebut untuk mendengarkan podcast seperti itu. Lalu yang ketiga, podcast dapat didengar sesuai tema yang disukai pendengar. Kalau radio tidak bisa memilih sesuka pendengar. Nah, ini yang paling signifikan perbedaannya. Jadi kalau radio kan kita cuma tahu siarannya apa sih, radionya apa sih, penyiarnya siapa gitu. Tapi kita nggak tahu temanya itu bakal apa. Kita tuh nggak tahu bakal ngomongin apa, bakal bahas apa manfaatnya buat kita gitu. Nah, kalau podcast kita jadi bisa tahu gitu, kita bisa nyari tuh, misalnya kita mau nyari tentang bisnis, kita bisa cari aja podcast tentang bisnis, siapa podcasternya dan judul podcastnya. Jadi kita lihat, oh judulnya kayak menarik, baru kita dengar. Gak kayak radio yang kita harus dengerin full tanpa kita tahu itu bakal ngomongin apa gitu. Yang keempat, podcast itu dapat dibuat secara gratis. Nah, kalau radio kan kita harus menjadi penyiar radio, kita harus bekerja di radio ya. Nah, kalau podcast ini kita dapat membuatnya secara gratis juga. Lalu kita bisa membuatnya di mana aja, kapan aja. Lanjut,
Lalu apa sih manfaat podcast? Nah, mungkin dari tadi kita ngomongin perbandingan podcast sama radio, tapi belum dikasih tahu ya manfaat podcast itu untuk apa. Yang pertama, podcast itu dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi yang penting secara menarik. Nah, yang kedua, podcast juga dapat melatih kemampuan berbicara dari podcaster. Nah, pastinya kan kita di podcast itu kan ngomong terus gitu. Walaupun ada yang dialog, ada yang monolog gitu. Nah, itu ngelatih kemampuan berbicara kita gitu, biar jadinya lebih fasih lah buat berbicara di depan umum, berbicara secara baik. Itu bagus banget buat latihan di podcast. Lalu yang ketiga itu podcast memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan. Memungkinkan ya, belum pasti, karena untuk saat ini podcaster di Indonesia itu masih belum ada instansi atau belum ada platform yang menyediakan bayaran untuk podcasternya. Mungkin kalau misalnya video-video kan kayak ada di YouTube itu kan dia memberikan uang kepada youtubernya. Nah, kalau podcast ini belum ada, tapi tidak jadi nggak mungkin gitu buat dapat penghasilan, karena sekarang podcast, kalau misalnya podcast kita terkenal, itu penghasilannya bisa dapat penghasilan tapi dari sponsor. Jadi kayak semakin tinggi podcast kita, semakin bagus podcast kita, itu nanti sponsor bakal masuk. Nah, untuk di Indonesia itulah sumber penghasilan dari podcaster. Jadi podcast yang terkenal, podcast yang baik itu akan dapat sponsor dari untuk mendapatkan penghasilan bagi mereka gitu. Yang keempat, meningkatkan jangkauan pasar lebih luas. Nah, untuk tujuan publikasi, pemasaran gitu atau potensi desa, manfaat keempat ini yang perlu digarisbawahi, karena misalnya awalnya mungkin yang tahu Kecamatan Jambu itu hanya di Semarang gitu. Berarti dengan podcast ini bisa disasarkan ke seluruh Indonesia, bisa luas lagi. Kalau misal udah seluruh Indonesia, mungkin bisa keluar negeri. Dengan syarat podcast ini juga membahasnya dengan bahasa Inggris atau bahasa internasional seperti itu. Jadi bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi melalui podcast. Lalu langkah awal membuat podcast, bagaimana sih langkah awalnya? Simple. Yang pertama itu tentuin dulu profil dari podcastnya. Kayak konsepnya gimana sih, podcast ini mau ngomongin apa? Komedi kah? Marketing kah? Mau bahas tentang pesona desa kah? Terserah. Terus targetnya siapa? Mau anak muda, mau orang tua, mau anak kecil, mau laki-laki, perempuan, itu dibahas. Karena itu yang perlu gitu. Misalnya kayak kita targetnya ternyata anak muda, ya udah kita explore yang kira-kira anak muda suka. Kayak misalnya, oh di Kecamatan Jambu ini ada spot foto yang menarik, oh ada tempat edukasi yang menarik gitu. Nah jadinya itu yang bisa dicari gitu, itu yang bisa dijadiin bahan obrolan buat sesuai dengan target pasarnya. Yang kedua, tentukan tema dan topik dari podcast. Jadi tiap episode itu perlu ditentuin tema atau topiknya, biar obrolannya tuh gak malah melenceng kemana-mana seperti itu. Yang ketiga, siapkan alat perekam podcast. Ini mudah ya. Jadi untuk merekam podcast itu ada banyak macamnya gitu ya, banyak alatnya gitu. Yang paling simpel, yang paling murah, yang paling gampang itu adalah dari smartphone pribadi teman-teman gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya smartphone itu ada alat perekam suaranya, itu bisa dipakai untuk merekam podcast gitu. Walaupun itu kan karena lebih sensitif ya, dia itu perlu kita di tempat yang kayak sedikit kedap suara, mungkin di kamar yang ada kasurnya, nanti kita pakai di dekat kasur biar suaranya itu keredam, nggak terlalu mantul-mantul, nggak terlalu bergema, atau nggak terlalu banyak noise-nya gitu, yang suara-suara nggak penting yang ganggunya gitu. Nah, atau bisa juga pakai mic kayak clip on, mic yang kecil yang buat di masjid itu pakai clip on, itu juga bisa. Atau pakai mic seperti ini mic BM800, ini juga bisa dipakai gitu. Disesuaikan dengan kemampuan, tapi untuk awalnya mungkin bisa dulu pakai smartphone tadi karena juga mudah gitu, lebih mudah. Yang keempat itu tentukan juga media untuk mempublikasikan podcast. Jadi dipakai sasarannya dulu, misalnya kita mau pakai anak muda nih. Anak muda kan biasanya pakai aplikasi atau platform audio tuh kayak seperti Spotify gitu. Nah, jadi pilih aja dulu, kita pengen publikasi di Spotify seperti itu. Kita lanjut. Lalu ini yang paling penting, yaitu adalah tahapan pembuatan podcast. Nah, tahapan pembuatan podcast ini ada 3 garis besarnya: rekam, edit, publikasikan.
Untuk rekam yang tadi saya udah bilang, ya tinggal rekam aja pakai alat perekam suara dari smartphone ataupun pakai mic yang udah ada gitu, rekam aja. Yang kedua, edit. Nah, kalau saya biasa memakai untuk mengedit itu aplikasi namanya Audacity. Itu untuk memotong, terus menempelkan lagi, gabungin, terus juga ngedit kalau suaranya kecil digedein atau ada suara-suara yang nggak penting itu dihilangin. Itu nanti akan saya kasih tutorialnya setelah ini. Itu memakai aplikasi Audacity. Itu juga gratis, bisa di-download di Google atau dimanapun, itu gratis. Lalu yang ketiga itu tahap publikasi. Publikasi saya menggunakan Anchor. Nah, Anchor itu adalah semacam, kalau kita video itu ada YouTube ya, jadi kayak tempat untuk mempublikasikan podcastnya gitu. Jadi kayak kita nge-share di Anchor, lalu nanti Anchor yang distribusiin lagi. Nah, target sasaran utamanya saya pakai di Spotify. Jadi saya uploadnya di Anchor, tapi nanti bisa didengarkan juga di Spotify seperti itu. Nah, kenapa saya pilih Anchor? Sebenarnya banyak, bisa dicari banyak banget tempat untuk mengupload podcast gitu. Tapi Anchor ini saya pilih karena yang pertama adalah gratis, lalu yang kedua nggak ada limitnya. Jadi kita bisa upload sebanyak apapun, selama apapun di Anchor secara gratis. Jadinya bisa pakai Anchor. Ini bukan promosi atau apa, tapi emang ini yang saya coba mungkin dan saya selalu pakai sampai sekarang. Karena saya juga membuat podcast seperti itu. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Kalau untuk rekam mungkin itu saya tidak perlu memberikan tutorialnya ya, karena ya rekam aja dan di tempat yang kedap suara. Kita akan mulai di edit. Jadi untuk edit saya menggunakan saya menggunakan aplikasi Audacity. Nah, fungsinya Audacity untuk apa? Ini untuk tadi saya bilang, untuk bisa menempel, bisa memotong, bisa mengurangi suara-suara yang nggak penting, atau bisa membesarkan suara seperti itu, atau bisa ngedit-ngedit suara yang lain. Nah, pertama-tama kita perlu bahannya dulu. Setelah kita udah buka aplikasinya seperti ini, kita bahannya dulu kita cari. Kalau saya di sini sudah punya bahan dari podcast saya. Di sini ya, ini adalah bahan yang saya ambil menggunakan smartphone. Saat itu pakai smartphone. Di sini ada 2 orang, 2 audio, di mana saya mengambil secara daring. Jadi teman saya mengambil dan saya juga mengambil seperti itu. Kita nge-record di 2 tempat yang berbeda di rumah masing-masing. Kita mungkin contoh salah satunya aja ya. Kita pakai suara yang dari saya. Kita masukkan di sini. Nanti ada loading untuk importnya atau untuk memasukkan audionya, ini ada loading sebentar. Sambil saya jelaskan, mungkin nanti ini akan panjang tutorialnya, dan apa ya, saya harap juga ketika Bapak Ibu ingin mencoba atau Mas Ba ingin mencoba podcast dan ingin menggunakan aplikasi ini juga untuk explore lebih dalam lagi, karena saya nggak bisa memberikan semua secara detail, tapi kayak saya ini lumayan banyak dan saya berikan awalnya aja seperti itu. Oke, nah ini udah di sini udah selesai di loadingnya. Lalu coba kita dengar dulu ya. Kita akan coba dengar aslinya kayak apa suaranya. Oh iya, ini bisa di zoom in, zoom out. Lalu di sini ada tombol play atau bisa menggunakan spasi kalau di keyboard. Kita play ya. Kita ulang. Bentar, kita coba lagi. Tuh, waga. Yeay, balik lagi di Nongkrong From Home episode 1 sekarang. Dan ya, seperti yang gue udah bilang di intro. Nah, sebenarnya untuk suara ini, kalau menurut saya ini udah oke ya. Maksudnya udah
dari bahannya juga udah jernih, walaupun perlu ada sedikit penebalan gitu. Nah, kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, fungsi yang paling saya pakai itu adalah ini, item ini, selection tool sama time shift tool. Jadi kalau selection tool itu ya untuk memilih bagian mana yang mau kita edit. Lalu ini juga bisa kalau kita mau hapus tinggal backspace aja, kayak ngapus teks gitu, kita hapus aja kalau mau. Nah udah gitu, kalau ngembalinnya tinggal di undo aja, bisa pakai tanda panah ini atau Ctrl Z atau Ctrl Z itu ya, balik lagi. Nah kayak gitu, itu fungsinya ini ya, selection tool itu. Jadi kita bisa milih mana yang mau kita edit. Lalu ada time shift tool. Time shift tool itu saya biasa pakai untuk menggeser. Jadi, nah kita geser-geser. Nah, udah ya. Lalu selanjutnya saya akan kenalkan yang namanya efek-efek yang perlu dipakai. Efek yang pertama itu ini ya, fade in. Mungkin fade in lumayan penting. Jadi fade in itu untuk memulai suara agar dia tuh gak langsung gede, tapi dari kecil ke besar. Coba ya, kalau ini kan awalnya Yeay, balik lagi di Nongkrong from Home. Nah, kayak gitu. Kalau kita fade in, caranya efek, terus fade in, udah, terus kita play. Yeay, balik lagi di Nongkrong from Home episode 1 sekarang. Nah, jadi terasa ya kedengaran kalau dia awalnya pelan, lama-lama jadi suaranya besar. Nah, itu fade in. Fade out itu kebalikannya. Jadi nanti dari besar dia ke kecil. Langkahnya sama. Lalu yang kedua itu kita pakai yang namanya kompresor. Kompresor itu kalau saya untuk lebih kayak nebelin lagi suaranya. Kalau yang awalnya kita tadi kayak gitu, kita coba pakai kompresor sama efek kompresor, dan saya settingannya seperti ini. Nanti bisa di pause, terus nanti diikutin aja settingannya 10, min 20 ya seperti ini, terus kita oke aja. Nah udah jadi gede kan suaranya, kita dengerin lagi. Yeay, balik lagi di Nongkrong from Home episode 1 sekarang. Jadi ini seperti untuk nebelin atau gedein lagi suaranya, kayak gitu ya. Efek selanjutnya itu ada yang sering saya pakai adalah noise reduction. Tapi noise reduction itu fungsinya untuk ngilangin noise. Kalau ada suara kayak zzz gitu kita pakai. Kayak gimana ya? Ini ada nggak ya? Nah, sebenarnya ada tapi nggak terlalu terdengar kalau dari sini. Ada deh. Coba ya, kita coba ya. Jadi noise reduction itu pertama kita ngambil bagian noise. Bagian noise-nya yang kira-kira noise. Nah itu kan ada gitu ya, ada suara-suara noise. Itu kita efek noise reduction, lalu kita get noise profile. Jadi kita ambil dulu tuh noise-nya. Terus kita coba aja di bagian kecil yang sini aja ya. Sebenarnya bisa di kayak seluruhnya, tapi nanti loadingnya lama. Jadi biar cepet kita pakai ini aja, yang kecilnya aja. Lalu tadi kan ini, sekarang langsung step 2-nya kita oke. Nah hasilnya Yeay, hasilnya tuh lebih jernih gitu. Jadi yang tadinya ada gitu di awal tadi, nah itu jadi nggak ada, jadi jernih gitu ya. Itu efek-efek yang sering saya pakai. Udah sih, itu yang penting dan biasa dipakai seperti itu. Lanjut aja. Kalau sudah, kita biasanya mungkin boleh ditambahin kayak soundtrack, boleh ditambahin kayak apa namanya, opening, lagu opening itu juga bisa. Tinggal ya tadi kayak kita punya filenya, kita masukin aja, kita bawa, kita tekan, kita bawa ke bawah biar nanti dia ke loading lagi gitu. Terus nanti tinggal digeser-geser pakai time shift tool ini, kita geser-geser, posisinya bisa disesuaikan gitu. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai audionya, kita perlu ekspor. Nah, ekspor di sini tinggal ke file, export as MP3.
karena kalau WAV ini terlalu besar nanti filenya, jadi perlu saya rekomendasikan ke MP3. Nah, tapi kalau di MP3 ini nanti ketika Bapak Ibu habis download, biasanya dia perlu mendownload kayak plugin tambahan buat MP3-nya. Nah, jadi kayak kita export as MP3, nanti ya di download aja terus save. Nanti kalau setelah di save akan jalan dan akhirnya ke save sebagai MP3. Tapi kayaknya nggak perlu saya contohkan karena nanti lama lagi. Kita lanjut aja. Jadi kita lanjut untuk publikasinya. Bisa menggunakan Google Chrome dan langsung kita ke anchor.fm. Nah, ini ya, anchor.fm. Mungkin untuk memperjelas saya akan membuat ulang akun baru untuk ya coba-coba aja ya. Kita untuk coba-coba aja. Kalau saya kalau saya di Spotify udah ada podcast juga 2. Mungkin bisa didengarkan dan di-follow di Spotify. Itu namanya Nongkrong from Home Podcast dan Sharing Kali Podcast. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini agak loading. Kita log out dulu, ini akun saya yang lama. Kita coba buat yang baru ya, kita buat akun yang baru. Di sini coba aja buat apa ya? Udahlah, nama saya aja. Ini emailnya, ini email saya juga. Terus isi password aja, bebas. Seperti ini biasa ada recaptanya. Oke, langsung sign up. Nah, di sini yang paling ditekankan, before you can publish any episodes, you'll need to verify your email address with Anchor. Jadi kita perlu dikonfirmasi dulu emailnya. Kita buka emailnya, lalu diklik link yang ada di sini. Kita klik aja link buat verifikasinya. Nanti dia udah masuk lagi ke sini. Oke, udah email verified, yang lama di close. Continue to dashboard. Oke. Nah, di sini ada banyak menu. Yang pertama itu mungkin make your first episode. Oke, kita buka. Kita buat. Nah, gini caranya untuk mengupload audionya. Jadi kita punya Anchor di sini, settingannya seperti ini. Kita masukin aja file yang kecil lah. File yang kecil apa ya? Saya punya file yang kecil itu ini aja. Opening aja deh, opening saya nih. Saya punya musik opening, saya masukin ke sini, saya upload. Ya upload, cuma 9 detik gitu ya. Mungkin di preview. Nongkrong dari rumah, nongkrong from home podcast. Nah, filenya cuma seperti itu, jadi cuma 9 detik. Tapi uploadnya lama karena internet saya yang kurang ya. Nah, kita tunggu aja sambil kita nunggu. Di sini nanti sebenarnya Anchor ini juga bisa Bapak Ibu untuk langsung merecord secara langsung di sini di Anchor-nya langsung. Jadi di Anchor ini juga ada via aplikasi di Android atau di Play Store, itu juga ada jadi nanti bisa pakai record langsung dari sini dan langsung upload. Kalau nggak mau edit-edit yang banyak-banyak, itu di Anchor juga bisa langsung record, langsung upload. Jadi simple banget buat bikin podcast itu. Kita lanjut. Nah, ini lagi finishing upload. Jadi kalau koneksinya Bapak Ibu mungkin kencang di sana, ini akan sangat cepat gitu. Dan saya rekomend tadi WAV ya, itu MP3 karena MP3 biasanya lebih kecil filenya. Lalu kita ini aja, kita isi aja. Misalnya ini tes, gitu ya, kita isi aja. Ini kita isi juga tes. Bebas sih, ini diisi apa aja. Ini kita isi now juga boleh, atau kita setting buat kapan uploadnya itu boleh. Terus
ini juga bisa, ini harus ada upload new episode art. Saya contohnya pakai ini aja deh, saya asal aja ya ngambil gambar kayak gini, terus kita save aja. Ini kita season number kita isi sesuai season numbernya, mungkin 1 atau nanti udah mulai season 2 terus episodenya isi aja seperti itu, lalu di publish now. Nah kalau udah di publish now nanti berarti podcast dari Bapak Ibu semua itu udah ada di Anchor tapi belum ada di Spotify. Gimana caranya untuk kita bisa di Spotify juga ada? Oh iya, ini juga kita ini dulu podcastnya, karena kan kita baru upload tapi kita belum kasih profilnya. Kita kasih aja profilnya kayak tes podcast. Ya, sama aja deh. Atau nanti pokoknya bisa disesuaikan dengan kondisi podcastnya Bapak Ibu. Terus podcastnya misalnya jadi apa? Ini banyak pilihannya, kategorinya bisa dipilih. Kalau saya mungkin seni aja ya, pilihnya seni. Language-nya Indonesia aja. Atau kalau mau dibuat bahasa Inggris itu juga boleh. Kalau saya pilih Indonesia aja. Terus continue. Terus ini bebas sih, ini mau apa. Ini tadi tuh milih foto ya, jadi milih fotonya bebas aja mau apa fotonya, seperti itu. Nah karena ini ada sedikit bermasalah, jadi saya coba langsung aja untuk ngebuat di Spotify. Bentar, atau apa kita dari ulang di sini ya? Kita ulang aja dulu deh. Oh, ini udah. Berarti kita langsung ini aja buat upload di Spotify-nya. Untuk masuk ke Spotify kita perlu yang namanya ke alamat podcaster.spotify.com. Ini podcasters.spotify.com. Kalau udah, kita tunggu lagi loading. Kita ke Anchor dulu. Nah di Anchor kita ke distribution setting atau ini distribution. Kita ke distribution. Oke. Setelah kita ke distribution, perlu kita ini advance settingnya kita klik, display personal email address publicly in RSS feed. Ini kita klik. Oke. Lalu kita save updated. Kita reload lagi dulu aja biar nanti RSS feed-nya muncul. Lagi-lagi ini banyak loading, agak lama karena memang internet saya yang lagi lama. Oke. Kita tunggu aja di sini. Nah kita lanjut ke podcasternya, itu ada di sini. Nah, oke. Di sini ini podcast saya yang saya pakai, kita log out dulu aja biar nanti kita masuk ke podcast yang lain. Kita login. Loginnya pasti dengan nanti akun Bapak Ibu. Ya, kita login di sini seperti biasa, atau kalau belum bisa di daftar. Nanti daftarnya juga mudah kok. Gitu. Sama aja, daftarnya mudah. Jadi saya skip aja bagian daftar itu. Lanjut kita ke bikin ininya, kita masuk aja, masukkan email dan password. Kalau udah, kita get started. Nah
RSS feed ini kita copy. Ini sebenarnya belum ada, tapi kita coba cek dulu kali ya, apakah udah ada atau belum. Oh, ternyata tetap belum ada. Jadi kita tunggu dari sininya. Saya juga nggak tahu ya sebenarnya kenapa ini lama selain internet saya, karena ininya udah tapi RSS feed-nya belum muncul. Atau karena ada yang belum di ini, coba ya. Di settingnya sini udah. Oh, ininya belum. Yang tadi. Mungkin kita pakai dari sini aja ya. Kita asal-asal aja dulu buat bikin ininya. Kita tunggu gambarnya muncul. Tes podcast. Kita kasih warna hitam mungkin. Yaudah, kita update cover art. Jadi ini juga berlaku buat nanti Bapak Ibu atau teman-teman bikin cover artnya sendiri, itu boleh. Bikin sendiri nanti diupload. Untuk cover art, entah itu cover art dari podcastnya atau per episode, nanti itu saran saya 1:1 atau ukurannya itu bisa di 3000 kali 3000 pixel. Pakai satuannya pixel aja ya. Oke. Terus ini udah di save. Seperti itu. Terus coba kita cek di sininya apakah udah bisa atau belum. Oh, ternyata udah bisa. Jadi masalah tadi karena kita belum masukin cover art. Nah, setelah ini udah ada, ini kita copy, kita tes, kita copy, lalu kita paste di sini. Kita enter aja. Nah, ternyata dia udah muncul. Jadi looking good, let's keep going. Nah, ini udah muncul. Terus kita next. Send kode, lagi-lagi kita perlu di ininya, di email kita. Kita tunggu apakah ada di email. Oh, udah ada. New login to Spotify. Ini ya. Kita copy aja. Lalu kita taruh di sini. Ya. Sudah. Oke, you are verified. Let's continue. Next. Ini kita juga pilih sama kayak tadi. Pilih aja ya. Sesuai dengan kenyataan. Kita di Indonesia. Language-nya juga Indonesia. Lalu hosting provide. Ini Anchor kita pilihnya. Nah, hosting provide-nya Anchor. Lalu kategorinya itu misalnya apa tadi? Art ya, kita art. Terus subkategorinya mungkin ada art, ada book, ada design. Udah, segitu aja. Next. Terus submit. Tahapan yang ada di Spotify ini, yang di podcaster Spotify ini nanti cuma dilakukan sekali aja. Setelah ini jadi nggak perlu lagi. Nah, ini podcast ini udah ada nanti di Spotify, tapi nunggu dulu mungkin 15 sampai 30 menit baru nanti ke-upload di Spotify. Nah, jadi buat nanti Bapak Ibu yang menonton video ini bisa dicek aja di Spotify apakah udah ada atau belum. Walaupun nanti akhirnya akan saya hapus sih, kalau udah lama mungkin sebulan lagi saya akan hapus karena biar nggak kedouble, maksudnya biar audio ini nggak beredar terus gitu. Karena ini cuma tes, ya kan? Nah, itu dia cara membuat podcast dan mempublikasikannya. Nah, kalau di Spotify tadi langkah ini cuma sekali. Selanjutnya untuk update podcast nanti bisa langsung di Anchor-nya aja, tinggal di new episode dan langkahnya kayak tadi. Jadi tinggal upload dan isi data dari episodenya. Nah, lalu ini adalah nanti untuk kita ngelihat statistik dari
Spotify-nya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau sudah itu aja sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf video ini cukup lama durasinya, namun saya harap video ini tetap bermanfaat untuk pengembangan pemasaran kopi maupun potensi desa dari Kecamatan Jambu atau potensi dari Kecamatan Jambu. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu, Mas, teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait cara pembuatan podcast atau ada kendala di prosesnya yang udah saya contohkan di sini, bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya balas secepatnya. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sekali lagi karena kami dari KKN PPM UGM tidak bisa datang langsung ke Kecamatan Jambu karena kondisi pandemi COVID-19. Saya harap sekali lagi video ini bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.